kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun Anda berlari sangat cepat, Anda tetap diam di tempat? Dunia hari ini menuntut perhatian Anda, mencuri ketenangan Anda, dan membuat Anda merasa tidak pernah cukup. Kita dikepung oleh kecemasan tentang masa depan yang belum tentu terjadi dan penyesalan atas masa lalu yang sudah mati. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa 2000 tahun yang lalu, seorang pria di Kekaisaran Romawi sudah menemukan kunci untuk melepaskan belenggu mental itu. Namanya adalah Lucius Annaeus Seneca. Dia bukan hanya seorang filsuf, dia adalah bankir terkaya, penasihat kaisar, dan seseorang yang hidupnya berkali-kali terancam oleh maut. Dia tahu persis apa artinya memiliki segalanya dan tidak memiliki apa-apa. Kebijaksanaan yang dia tuliskan bukan sekadar kata-kata puitis, melainkan protokol bertahan hidup bagi siapapun yang ingin memiliki mental baja di tengah dunia yang kacau. Sebelum kita masuk ke poin pertama yang akan meruntuhkan cara berpikir lama Anda, saya ingin bertanya, apakah Anda tipe orang yang hanya sekadar penonton dalam hidup atau Anda tipe orang yang berani mengambil kontrol? Jika Anda memilih menjadi bagian dari 1% orang yang berani mendisiplinkan pikirannya, klik subscribe sekarang. Dengan menekan tombol itu, Anda bukan sekadar mengikuti sebuah kanal, tapi sedang menandatangani kontrak mental untuk tidak lagi menjadi rata-rata. Jangan biarkan algoritma menjauhkan Anda dari jalur kebijaksanaan ini nanti. Kita tidak kekurangan waktu, tetapi kita banyak membuangnya. Banyak orang mengeluh bahwa hidup ini singkat, seolah-olah alam semesta bertindak tidak adil. Namun Seneca membantah hal itu dengan sangat keras. Masalahnya bukan pada durasi hidup kita, melainkan pada bagaimana kita mengalokasikan unit-unit waktu kita kepada hal-hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Coba perhatikan, kita seringkali memberikan perhatian penuh pada drama orang lain atau membuang waktu berjam-jam untuk menggulir layar tanpa arah. Kita melakukan ini seolah-olah kita memiliki stok waktu yang tidak terbatas. Padahal waktu adalah satu-satunya aset yang jika sekali saja hilang, tidak ada kekayaan di dunia ini yang bisa membelinya kembali satu detik pun. Perubahan 180 derajat dimulai ketika Anda berhenti menjadi murah hati dengan waktu Anda. Belajarlah untuk menjadi kikir dalam hal perhatian. Jangan biarkan setiap notifikasi atau permintaan sepele mencuri fokus Anda. Mulailah memperlakukan jam-jam Anda seperti emas, karena pada akhirnya hidup Anda hanyalah akumulasi dari bagaimana Anda menghabiskan hari ini. Jika Anda termasuk orang yang sadar bahwa waktu adalah aset tak ternilai, tunjukkan komitmen Anda. Tulis di komentar, "Saya adalah tuan atas waktu saya." Seringkali, saat kita berani mengakui sesuatu secara publik, otak kita akan bekerja lebih keras untuk mewujudkannya. Jangan biarkan hari ini lewat tanpa jejak komitmen. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ini adalah kutipan yang paling relevan bagi para korban overthinking. Manusia memiliki bakat alami untuk menciptakan skenario bencana di dalam kepalanya. Kita menyiksa diri kita sendiri dengan bayangan kegagalan, penolakan, atau kemiskinan yang sebenarnya belum pernah terjadi. Kita menanggung beban dari masalah yang bahkan belum lahir. Seneca mengingatkan kita bahwa penderitaan mental seringkali adalah buatan kita sendiri. Kita membiarkan pikiran kita menjadi liar tanpa kendali, membangun neraka di dalam surga batin kita sendiri. Akibatnya, energi yang seharusnya digunakan untuk membangun solusi malah habis terbakar oleh ketakutan-ketakutan yang tidak nyata. Untuk berubah, Anda harus belajar membedakan antara ancaman nyata dan proyeksi ketakutan. Saat kecemasan datang, tanyakan, apakah hal buruk ini sedang terjadi padaku saat ini juga? Jika jawabannya tidak, maka berhentilah membayarnya dengan penderitaan. Hiduplah hanya untuk hari ini, karena esok akan membawa masalahnya sendiri, atau mungkin tidak sama sekali. Kesulitan menguatkan pikiran, sebagaimana kerja keras menguatkan tubuh. Kebanyakan orang berdoa untuk kehidupan yang tenang dan tanpa hambatan. Namun bagi Seneca, hidup tanpa tantangan adalah bencana. Mengapa? Karena tanpa beban, karakter Anda tidak akan pernah teruji.
Pohon yang tidak pernah diterjang angin tidak akan memiliki akar yang dalam. Begitu pula dengan jiwa manusia yang tidak pernah mengalami badai. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan, jangan langsung bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Sebaliknya, katakanlah, "Ini adalah kesempatan bagiku untuk berlatih." Kesulitan adalah pelatih pribadi yang dikirim oleh takdir untuk mengikis ego Anda dan memperkuat ketangguhan Anda. Masalah bukanlah penghalang jalan, masalah adalah jalannya. Gantilah mentalitas korban Anda dengan mentalitas petarung. Saat hidup menekan Anda, itu adalah sinyal bahwa Anda sedang berada di ambang pertumbuhan. Tanpa resistensi, tidak ada evolusi. Perubahan 180 derajat terjadi saat Anda menyadari bahwa rasa sakit dan hambatan adalah bahan bakar utama untuk mencapai kesuksesan yang bermakna. Otoritas tertinggi adalah kekuasaan atas diri sendiri. Kita hidup di era di mana semua orang ingin menguasai perhatian dan emosi kita. Algoritma media sosial, opini publik dan ekspektasi keluarga seringkali menjadi tuan yang mendikte tindakan kita. Jika Anda marah karena komentar seseorang di internet, berarti Anda telah memberikan kunci rumah batin Anda kepada orang asing tersebut. Kedaulatan sejati bukan tentang seberapa banyak orang yang Anda pimpin, tapi seberapa mampu Anda memimpin diri sendiri saat godaan atau kemarahan datang. Jika Anda tidak bisa mengontrol keinginan impulsif Anda bukanlah orang merdeka, bisa jadi Anda adalah budak dari nafsu Anda sendiri. Seneca ingin kita merebut kembali tahta itu. Mulailah membangun disiplin diri dari hal-hal terkecil. Bangun saat alarm berbunyi, selesaikan apa yang sudah Anda mulai, dan tetaplah tenang saat orang lain mencoba memancing emosi Anda. Ketika Anda sudah menjadi tuan bagi pikiran dan perasaan Anda sendiri, tidak ada satupun kekuatan di luar sana yang bisa menggoyahkan ketenangan Anda. Jika Anda merasa poin tentang kedaulatan diri ini menampar kesadaran Anda, itu tandanya jiwa Anda sedang lapar akan pertumbuhan. Bayangkan berapa banyak orang di luar sana yang masih menjadi budak opini orang lain. Klik like sebagai tanda bahwa Anda telah merebut kembali otoritas atas diri Anda sendiri. Satu klik kecil untuk menyatakan pada algoritma dunia, "Saya yang memegang kendali." Bukan karena hal itu sulit kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani hal itu menjadi sulit. Seringkali kita menunda-nunda impian besar kita karena kita merasa jalannya terlalu terjal. Padahal kebenarannya seringkali terbalik. Jalannya terasa terjal hanya karena kita tidak pernah memulai. Ketakutan kita memberikan bayangan yang jauh lebih besar daripada objek aslinya. Kita terperangkap dalam kelumpuhan analisis. Seneca menekankan bahwa keberanian adalah bahan dasar dari setiap pencapaian. Tanpa keberanian untuk mengambil langkah pertama yang canggung, segala bakat dan kecerdasan Anda akan terkubur bersama keraguan. Kesulitan seringkali mencair begitu kita mulai melakukan tindakan nyata. Tindakan adalah penghancur ketakutan yang paling efektif. Jangan menunggu sampai Anda merasa siap, karena perasaan siap adalah mitos. Beranikan diri untuk membuat kesalahan, beranikan diri untuk terlihat bodoh, dan beranikan diri untuk gagal. Perubahan 180 derajat hanya milik mereka yang berani melompati pagar keraguan dan langsung terjun ke dalam kancah tindakan. Jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang ia tuju, tidak ada angin yang menguntungkan. Banyak orang sibuk, tapi tidak produktif. Mereka berlarian ke sana kemari, mengerjakan 1000 hal, tapi tidak pernah sampai dimanapun. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki arah yang jelas. Tanpa tujuan yang spesifik, setiap peluang hanya akan menjadi distraksi yang melelahkan. Anda tidak bisa menang jika Anda tidak tahu di mana garis finishnya. Angin keberuntungan bisa saja berhembus kencang, tapi jika layar Anda tidak diarahkan ke pelabuhan tertentu, angin itu hanya akan membolak-balikkan kapal Anda di tengah laut. Kejelasan clarity adalah kekuatan. Anda perlu tahu persis apa yang ingin Anda capai agar Anda bisa berkata tidak pada semua godaan yang tidak relevan. Berhentilah mengikuti arus dan mulailah menentukan koordinat Anda sendiri. Tuliskan apa yang benar-benar penting bagi Anda dan singkirkan sisanya. Saat Anda memiliki tujuan yang jelas, setiap hambatan akan menjadi navigasi dan setiap bantuan akan menjadi akselerasi. Fokuslah pada satu pelabuhan dan biarkan alam semesta membantu perjalanan Anda.
Dia yang belajar bagaimana mati telah belajar bagaimana tidak menjadi budak. Bagi banyak orang, kematian adalah topik yang tabu. Tapi bagi seorang stoik seperti Seneca, kematian adalah pengingat terbaik tentang bagaimana cara hidup. Kesadaran akan kematian, memento mori, menghapus semua kekhawatiran sepele tentang gengsi, harta, atau pendapat orang lain. Di hadapan maut, hanya integritas dan kebaikan yang tersisa. Saat Anda menyadari bahwa setiap tarikan napas bisa menjadi yang terakhir, Anda tidak akan lagi membiarkan diri Anda diperbudak oleh rasa takut akan penolakan. Anda tidak akan lagi menunda untuk hidup otentik. Pemahaman tentang kematian justru memberikan vitalitas yang luar biasa pada kehidupan saat ini. Ubah hidupmu dengan berhenti hidup seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Berhentilah menyimpan kata-kata maaf atau kasih sayang. Hiduplah dengan keberanian seorang prajurit yang tahu bahwa hari ini adalah segalanya. Kebebasan sejati ditemukan saat maut tidak lagi menjadi ancaman, melainkan penasihat bijak yang menjaga Anda tetap di jalan yang benar. Banyak orang menonton naskah ini, tapi hanya 1% yang benar-benar berani mengubah mentalitas budak menjadi raja. Jika Anda merasa terpanggil menjadi bagian dari 1% yang bebas itu, klik subscribe. Jangan biarkan kesempatan Anda untuk mendalami filosofi ini hilang tertimbun oleh konten hiburan sampah yang sia-sia. Jadilah bagian dari komunitas yang memilih untuk sadar. Keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Kita sering melihat orang sukses dan bergumam, dia hanya beruntung. Seneca membedah mitos ini dengan tajam. Kesempatan datang kepada semua orang setiap hari, tapi hanya mereka yang telah menempa diri dalam kegelapan yang bisa menangkap kesempatan itu saat ia lewat. Tanpa persiapan, kesempatan hanyalah momen yang lewat tanpa arti. Persiapan adalah proses yang membosankan, sunyi, dan penuh disiplin. Itulah saat Anda membaca buku ketika orang lain tidur, saat Anda berlatih ketika orang lain berpesta. Keberuntungan bukan datang dari langit. Keberuntungan adalah hasil dari akumulasi kerja keras yang tidak terlihat. Anda tidak bisa mengharapkan panen besar jika Anda tidak pernah menanam benih. Berhenti mencari jalan pintas atau keberuntungan instan. Fokuslah pada meningkatkan kualitas diri Anda setiap hari. Jadilah orang yang sangat kompeten sehingga saat pintu peluang sedikit saja terbuka, Anda sudah siap untuk mendobraknya. Keberuntungan adalah hadiah bagi jiwa-jiwa yang disiplin. Selagi kita menunda, hidup terus berlalu. Penundaan adalah pencuri hidup yang paling licik. Kita selalu berkata, besok, nanti, atau setelah situasi membaik. Kita menunggu kondisi yang sempurna, yang sebenarnya tidak pernah ada. Kita memperlakukan masa depan seolah-olah itu adalah milik kita secara pasti, padahal masa depan adalah wilayah yang tak pasti. Seneca mengingatkan bahwa setiap detik yang Anda tunda untuk memulai perubahan adalah bagian dari hidup yang tidak akan pernah kembali. Penundaan bukan hanya membuang waktu, tapi juga membunuh potensi yang seharusnya sudah mekar. Hidup tidak sedang berhenti saat Anda sedang meragu. Hidup terus melesat meninggalkan Anda. Perubahan 180 derajat membutuhkan eksekusi sekarang juga. Jangan tunggu sampai tahun baru, jangan tunggu sampai hari Senin. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki saat ini. Langkah kecil yang diambil hari ini jauh lebih berharga daripada rencana besar yang hanya ada di awan-awan esok hari. Bayangkan penyesalan yang akan Anda rasakan 5 tahun lagi jika Anda tetap menjadi pribadi yang sama hari ini. Jika naskah ini membantu Anda melihat masa depan yang lebih baik, bagikan tautan video ini kepada satu teman yang Anda pedulikan. Menyelamatkan satu jiwa dari penundaan adalah langkah awal bagi Anda untuk berhenti menunda hidup Anda sendiri. Lakukan sekarang, sebelum algoritma menutup akses Anda kembali ke naskah ini. Hidup itu sangat singkat bagi mereka yang lupa akan masa lalu, mengabaikan masa kini, dan takut akan masa depan. Banyak dari kita hidup secara terfragmentasi. Kita lari dari trauma masa lalu, mengabaikan keajaiban hari ini karena sibuk dengan gadget dan gemetar memikirkan apa yang akan terjadi besok. Bagi Seneca, ini adalah cara hidup yang menyedihkan. Keutuhan hidup hanya bisa dicapai jika kita mampu berdamai dengan ketiga dimensi waktu ini. Belajarlah dari masa lalu agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi jangan biarkan masa lalu menjadi penjara. Fokuslah pada masa kini karena di sanalah
satu-satunya tempat Anda bisa benar-benar bertindak. Dan sambutlah masa depan dengan persiapan, bukan dengan ketakutan. Jika Anda menguasai hari ini, masa depan akan mengurus dirinya sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang selaras. Jangan biarkan perhatian Anda terpecah-pecah. Perubahan 180 derajat terjadi saat Anda hadir sepenuhnya di sini, saat ini, dengan kebijaksanaan masa lalu sebagai kompas dan keberanian sebagai bahan bakar. Inilah seni hidup seorang stoik sejati. Kini, 10 pesan dari masa lalu telah diletakkan di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus saya lakukan, melainkan kapan saya akan mulai? Seneca telah memberikan peta jalannya, tapi Andalah yang harus melangkah. Transformasi 180 derajat bukan tentang mengubah dunia di luar sana, melainkan tentang membangun kembali benteng di dalam pikiran Anda. Dunia mungkin akan tetap kacau, masalah akan tetap berdatangan, dan orang-orang mungkin akan tetap mengecewakan. Namun setelah meresapi filosofi ini, Anda bukan lagi orang yang sama. Anda adalah seorang stoik pribadi yang tidak bisa dihancurkan oleh situasi eksternal, karena kebahagiaan dan ketenangan Anda bersumber dari dalam, dari karakter yang Anda bangun sendiri. Jangan biarkan video ini hanya menjadi informasi lewat. Jadikan ini titik balik. Ambil napas dalam-dalam, lepaskan kecemasanmu, dan melangkahlah keluar sebagai versi dirimu yang paling tangguh. Ingat, selagi Anda masih bernapas, Anda masih memiliki kesempatan untuk menulis ulang narasi hidup Anda. Mari kita buktikan bahwa ajaran Seneca masih hidup di dalam dirimu hari ini. Video ini berakhir, tapi hidup baru Anda baru saja dimulai. Sebagai langkah konkret pertama, tuliskan di komentar, "Saya adalah arsitek takdir saya." Dengan menulis ini, Anda sedang memprogram ulang identitas Anda dari seorang penonton menjadi seorang pelaku. Dan jika Anda benar-benar ingin memperdalam ilmu ini, nyalakan notifikasi lonceng agar Anda tidak tertinggal naskah kebijaksanaan berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan mental yang akan mengubah segalanya. Dan salam, tetap tenang.